Ya, selamat siang kelas A. Ya, Ibu. berjumpa lagi di mata kuliah Farmasi Klinik 1 ya. Sebelumnya saya tidak mengampu ini. Maksudnya sebelum UTS Anda bersama dengan Ibu Nur. Sekarang setelah UTS, jadi paruh kedua di semester ini akan diampu oleh saya. Jadi dari pertemuan ke-8 sampai ke-15 itu akan diampu oleh Ibu. Ada 3 topik tentang infeksi, karena sebelumnya sudah belajar tentang tata laksana penyakit ginjal kronis. Betul ya? Ya, yang infeksi itu ada infeksi saluran kemih, kemudian infeksi pernapasan yang terbagi atas infeksi pernapasan atas, bawah, dan COVID-19. Kemudian ada juga infeksi menular seksual. Hari ini saya bersama dengan kelas A, kuliahnya secara hybrid, ada yang di dalam kelas, 15-16 orang, ada yang secara daring dengan menggunakan platform Zoom. Ya, kita langsung saja. Ya. Ya, sebentar ini ada permasalahan sedikit di LCD-nya ya. Ya, saya akan membagikan layarnya. Nanti kuliah yang sama ini akan dipelajari juga videonya oleh kelas B dan kelas C ya. Terlihat layarnya? Ya. Sebentar ya. Jadi hari ini kita belajar infeksi saluran kemih, kemudian Ibu akan berikan kasus, contoh kasus untuk dikerjakan di rumah, dan kita bahas di pertemuan ke-9 minggu depan ya. Ya. Apa saja yang harus dicapai dalam pembelajaran pada pertemuan yang ke-8 ini? 8 mahasiswanya diharapkan mampu menyelesaikan soal kasus infeksi saluran kemih dengan menerapkan berbagai ilmu yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Saya pikir ini sama dengan Ibu Nur ya, yang sebelum UTS. Ilmu patologi klinik juga digunakan, kemudian farmakologi apalagi ya, karena kita belajar tentang menggunakan obat pada pasien, pada kasus yang sebenarnya. Jadi farmakologi, toksikologi, kemudian farmakoterapi, kemudian interaksi obat, sampai ke patient safety. Karena kita apoteker, Anda sebagai calon apoteker ya, dalam berpraktek nantinya tentunya bukan hanya memastikan efektivitas obat atau efikasi terapi tercapai, tetapi kita juga harus melihat keamanan terapi pada pasiennya. Semua yang sudah dipelajari akan diterapkan pada mata kuliah farmasi klinik dalam kurikulum kurikulum sarjana strata 1 atau kurikulum S1 farmasi. Itu puncaknya untuk klinis itu ada di farmasi klinik mata kuliahnya, karena semuanya akan diterapkan di sini gitu ya. Ini beberapa pustaka yang saya gunakan sebagai acuan untuk penyusunan materi di slide ini. Silahkan dicari, terutama yang ini harus dimiliki. European Association of Urology yang terbaru tahun 2022 ini baru sekali, baru beberapa minggu keluar. Sebelumnya saya gunakan yang 2018 sampai di angkatan keempat, angkatan sebelum ada juga 2018. Tetapi 2022 sudah ada pembaharuan, terutama di recurrent UTI, jadi saya gunakan yang terbaru ya. Oke. Sebagai pengantar infeksi saluran kemih, pendahuluan, coba saya mau kembali menyegarkan ingatannya kelas A dulu. Untuk anatomi, saluran kemih itu terdiri dari apa saja?
Namanya saluran kemih, berarti ada apa saja ya kira-kira? Ginjal, betul. Apalagi? Ureter. Nah, ya, ginjal, ureter. Ginjal yang pertama, ureter yang kedua. Masih ada lagi. Kurang 2 apa? Irwan? Ada uretra juga. Sebelum uretra ada kandung kemih. Jadi 4 ya. Ya. Sebentar saya beri spotlight dulu. Saya gunakan ya ini. Ginjal ini yang seperti kacang ya. Kanan dan kiri. Ingat kalau kita melihat anatomi, kita sedang berhadapan dengan manekin atau manusia yang punya ginjal yang berhadapan dengan kita. Jadi yang ini bukan kiri ya. Ini ginjal kanan. Sedikit lebih di bawah, ini ginjal kiri. Ya. Kemudian yang tadi setelah ginjal ureter, dulu. Ini ureter. Ini ya ureter. Saya. Setelah ureter ada bladder. Di sini bladder itu kandung kemih. Setelah kandung kemih, uretra. Prostat ini memang dia adanya di bawah kandung kemih, tetapi dia tidak masuk dalam saluran kemih ya, karena letaknya berbeda, agak sedikit ke belakang. Jadi ini uretra. Kalau Anda bingung antara ureter dan uretra, uretnya kan sama ya, URET sama, tetapi setelah T itu ada E dan R. Kalau bahasa Inggris ada H, karena uretra PH ya, TH dulu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan uretra. Setelah T ada R. Nah, E dan R itu E duluan, urutannya dalam alfabet ya. Sehingga kalau di dalam susunan atau anatomi tubuhnya, saluran kemih itu setelah ginjal ureter dulu. Kemudian kandung kemih baru uretra. Uretra yang paling bawah, tinggal keluar urinnya ke, ya tinggal keluar ya. Kalau yang wanita kemana, yang pria kemana, berbeda ya. Ini ada gambaran kalau ureternya mengalami infeksi. Anda lihat di sini ada warna merah-merah ya. Biasanya inflamasi kan kemerahan ya. Ini infeksi karena di dalamnya kalau diperbesar, ya ini kelihatan ada bakteri. Ada bakterinya. Ada beberapa yang warna merah, biru seperti ini tuh sel darah putih. Sel pertahanan tubuh, tentaranya tubuh. Sehingga kalau ada infeksi atau inflamasi kan selalu dirilis yang namanya sel darah putih ya, pertahanan tubuh, tentara tubuhnya keluar. Ya, dari mana saja orang bisa mengalami infeksi saluran kemih kira-kira? Dari mana? Kok bisa seseorang mengalami infeksi saluran kemih? Biasanya bakteri pada saluran kemih masuknya ke saluran kemih lewat mana? Ya, bisa ke alat kelamin, lewat alat kelamin ya. Bisa lewat rektum. Rektum tahu ya? Ya, rektum kan di sini ya. Rektum, jalurnya rektum dan uretra untuk ke alat kelamin nanti beda ya. Kan keluarnya air seni dan feses kan beda tempatnya ya. Ya, bakteri bisa dari rektum jalan-jalan sampai ke uretra, bisa juga. Bisa dari kulit, bisa dari kelamin ya. Dari infeksi menular seksual juga bisa jadi pasiennya nanti bisa mengalami infeksi saluran kemih, bisa. Kalau saluran kemihnya, uretranya pada wanita dan pria, mana yang lebih panjang? Sudah lupa? Pada pria. Jadi, pria itu tidak lazim mengalami infeksi saluran kemih. Jarang. Lebih sering wanita. Jadi jenis kelamin untuk infeksi saluran kemih, jenis kelamin mempengaruhi. Kalau pernapasan, kulit kan tidak ya. Jenis kelamin tidak mempengaruhi. Tapi kalau infeksi saluran kemih itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Karena uretranya yang wanita lebih pendek daripada pria. Kalau pria jarang sekali bisa mengalami infeksi saluran kemih. Ya.
Kecuali kalau memang pria yang mengalami infeksi menular seksual, lah itu bisa lalu menjadi saluran infeksi saluran kemih ya. Oke. Berikutnya klasifikasi sekarang. Klasifikasi infeksi saluran kemih ini banyak. Maksudnya secara internasional banyak pengelompokan infeksi saluran kemih ya, ISK. Kalau bahasa Inggrisnya infeksi saluran kemih ini urinary tract infection, UTI. UTI ya, UTI. Di sini karena saya menggunakan sumber dari internasional, European Association Guideline tadi of Urology, jadi bahasa Inggris ininya, tabel bagannya ya. Ini gambar klasifikasi ISK berdasarkan komplikasi dan tanpa komplikasi. Ada yang FDA mengelompokkan. Ada juga yang CDC mengelompokkan ISK. Tetapi yang paling umum dari mereka semua ada sekian 4-5 pengelompokan itu biasanya yang mengelompokkan berdasarkan ini. Berdasarkan yang tidak komplikasi dan yang komplikasi. Itu ya. Kalau kita lihat di sini, yang uncomplicated atau tidak atau tanpa komplikasi, ISK tanpa komplikasi, itu cenderung risiko rendah, low risk. Jadi lihat bagannya ya. Kalau yang complicated UTI atau ISK dengan komplikasi, high risk. Ini high risk. Risikonya lebih tinggi. Ya. Namanya saja sudah ada komplikasi, gitu ya. Nah, khusus untuk uncomplicated yang low risk itu ada 4. Cystitis, pyelonefritis, recurrent UTI ini ISK kambuhan, ISK yang kambuh lagi, gitu ya, kambuhan, dan urosepsis. Urosepsis ini bisa risikonya rendah, bisa jadi risiko tinggi, ya. Jadi yang catheter associated UTI atau CA UTI, ISK terkait kateter, ISK akibat kateter ya, atau ISK pada pria itu sudah masuk high risk. Karena tadi kita sudah tahu secara anatomi uretra pada pria itu lebih panjang. Jarang mereka bisa mengalami infeksi saluran kemih. Tapi kalau pada wanita berdasarkan pengalaman penelitian, sebelum menopause wanita 1 dari 3 wanita pasti mengalami infeksi saluran kemih sebelum usia 25 tahun. Jadi biasanya di usia remaja sampai dewasa awal itu memang wanita mengalami ISK. Ada juga yang pasca akan menopause ya, berkaitan dengan penggunaan hormon dan sebagainya. Jadi nanti yang akan kita pelajari, karena ini tingkatnya masih sarjana atau strata 1, saya bagikan yang sistitis, pyelonefritis, dan ISK kambuhan saja. 3 saja ya yang kita lihat di sini. Yang pertama ini yang sistitis. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut ya. Belum ada, Ibu. Sistitis tanpa komplikasi. Karena tadi yang uncomplicated itu terdiri dari 3. Yang terakhir urosepsis tadi ya. Yang 3 itu ada sistitis, pyelonefritis, dan ISK kambuhannya. ISK yang kambuh. Karena ini farmasi klinik, saya langsung ke terapi. Karena nanti akan ada kasus. Seharusnya terapi juga Anda sudah pelajari sendiri, terutama kalau sudah dapat di farmakoterapi. Tapi mungkin farmakoterapi belum dapat ya, kalau ISK. Belum ya, ya sudah. Jadi diajarkan dulu terapinya supaya nanti bisa paham bagaimana menyelesaikan kasus yang diberikan. Ya. Sistitis itu apa sih sebenarnya sistitis? Ada yang pernah dengar? Inflamasi atau infeksi pada kandung kemih. Betul, Yodi. Jadi tadi kan organ pada saluran kemih kita sudah tahu ada 4 ya. Mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Nah, kalau
sistitis dan pyelonefritis itu terjadinya di dua saja, kandung kemih dan ginjal. Jadi kalau sistitisnya pada kandung kemih, berarti pyelonefritis itu pada ginjal. Memang akhiran is itu menandakan dia peradangan ya. Tetapi karena kita belajar ISK, peradangan itu menyebabkan infeksi, gitu ya. Atau peradangan itu tanda dari terjadinya infeksi pada kandung kemih maupun ginjal. Sekarang kita lihat dulu yang kandung kemih. Kalau kandung kemih ya sangat mungkin bakterinya jalan-jalan dari mana? Dari uretra. Sebelumnya dari uretra dari mana? Masuknya ke uretra lewat mana? Lewat mana? Ada yang bisa jawab? Yodi atau Mercy? Lewat? Ya? Bakterinya masuk ke uretra? Ya? Lewat mana? Ya? Nah, cari tahu sendiri. Tadi sudah disampaikan, ya. Coba nanti baca sendiri. Kalau dikatakan uncomplicated, tadi kan uncomplicated ada 3 ya, yang tanpa komplikasi, sistitis, pyelonefritis, dan ISK kambuhan. Apa bedanya uncomplicated dan complicated? Kita mundur sedikit ke belakang, karena tadi, ya, apa sih bedanya yang ini dan yang ini? Kok hilang yang tadi itu ya? Ya, spotlightnya hilang. Ya, oke. Apa bedanya yang ini dan yang ini? Uncomplicated atau tanpa komplikasi itu artinya ISK-nya terjadi pada wanita. Jadi ada poinnya, yaitu dia wanita. Premenopause dan tidak sedang hamil. Jadi wanita tidak sedang hamil, nah itu ya. Itu yang uncomplicated. Jadi kalau pria tuh bukan masuk uncomplicated, sudah pasti dia yang complicated. Betul kan? Yang pria masuknya yang complicated. Jadi yang uncomplicated yang ini itu pasti pada wanita dan dia wanitanya yang tidak hamil. Wanitanya yang tidak hamil. Karena wanita hamil lalu mengalami infeksi itu masuk di sini nanti. Yang complicated. Itu sudah beda, nanti biar belajarnya di profesi apoteker. Nah, ini masih sarjana yang ringan saja, karena sistitis itu bisa diberi atau diterapi dengan antiinfeksi per oral, minum tabletnya. Pyelonefritis, infeksi pada ginjal, kalau terjadinya atau didapatkan di komunitas juga masih bisa didapatkan terapi antiinfeksinya yang per oral, begitu ya. Hanya memang pyelonefritis itu beberapa, sebagian memang harus dirawat di rumah sakit. Dia harus mendapatkan terapi parenteral. Nanti kita lihat. Nah, ini yang sistitis tanpa komplikasi ya. Sistitis tanpa komplikasi itu merupakan infeksi pada kandung kemih yang terjadi pada wanita dan dia tidak kambuhan. Karena kalau kambuhan masuk sendiri recurrent UTI tadi ya. Bisa kelas A? Bisa ya. Yang tidak kambuhan tuh dia terjadinya sporadik. Kalau Anda sudah download yang EAU, European Association Guideline of Urology, harus punya ya, yang 2022. Itu nanti ada pengertian uncomplicated cystitis, itu dia bilang cystitis yang sporadik. Apa itu sporadik? Sporadik itu yang intervensinya tidak teratur, tidak jelas. Jadi sekarang si pasien wanita X mengalami ISK, belum tentu tahun depan mengalami ISK lagi gitu ya. Mungkin 5 tahun lagi setelah menikah, karena biasanya ISK salah satu penyebabnya hubungan seksual. Sexual intercourse itu juga bisa menjadi penyebab ISK. Nah, jadi bisa jadi waktu kasus pada wanita X saat ini dia ISK berikutnya itu terjadi 5 tahun saat sudah menikah misalnya, bisa. Jadi intervalnya tidak teratur, itu yang dimaksudkan sporadik ya.
Karena ada yang recurrent. Recurrent itu nanti kita bahas di bagian recurrent. Seberapa sering sehingga bisa disebut ISK itu ISK kambuhan. Sampai berapa kali dia mengalami ISK dalam dalam kurun waktu tertentu, itu kita katakan ISK kambuhan. Gitu ya. Yang di rumah ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum ada, Bunda. Dari saya belum ada, Ibu. Oh ya, baik. Ya, kita lanjut ya. Nah, untuk ISK yang sistitis berarti infeksinya pada kandung kemih dan dia tanpa komplikasi, rekomendasi terapinya ini. Nah, kita lihat ini anti infeksinya, ini dosis hariannya, ini lama terapinya, dan ini kalau ada beberapa hal yang harus diperhatikannya. Kita lihat dulu yang first line-nya. Karena tadi kita sudah sepakat, sistitis bisa terjadi pada pria. Sistitis bisa terjadi pada pria? Kalau sistitis tanpa komplikasi, saya harus lengkapi ya. Sistitis tanpa komplikasi bisa terjadi pada pria? Tidak. Tidak. Kalau sistitis bisa jadi terjadi pada pria ya, tapi kalau yang uncomplicated sudah pasti tidak terjadi pada pria. Wanita hamil pun tidak, pokoknya dia hanya wanita gitu saja ya. Wanita yang mengalami sistitis, wanita yang mengalami ISK, ISK-nya terjadi di kandung kemih begitu ya. Itu sistitis tanpa komplikasi. Jadi first line-nya ya first line woman ya, first line in woman maksudnya ya. First line in woman. Jadi terapi pilihan utama pada wanita. Apa itu obatnya? Fosfomisin trometamol. Fosfomisin trometamol. Nanti Anda lihat masuk golongan apa ya fosfomisin? Itu toh. Ini first line-nya ya. Pilih antara salah satu dari 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bisa fosfomisin trometamol hanya 1 hari saja, 3 gram single dose. SD itu kalau bingung lihat keterangan di bawah ya, single dose. SD ini maksudnya single dose ya. Artinya apa single dose? Mesti bisa kelas A? Yang di rumah atau yang di kelas? Dosis tunggal artinya? Single dose, dosis tunggal terjemahannya. Tapi maksudnya apa? Dosis tunggal itu maksudnya apa? Artinya apa? Obatnya diminum hanya 1 kali. Untuk ISK dia hanya minum 1 kali. Itu bisa terjadi juga kalau nanti Anda belajar infeksi menular seksual. Keputihan yang karena virus bisa juga dapat terapi dengan fluconazole itu cukup 1 kali gitu ya. Artinya tidak minum obat lagi setelah dia minum itu. Infeksinya bisa teratasi. Itu yang single dose ya. Tentunya sudah ada penelitian klinis ternyata minum obat fosfomisin trometamol cukup dengan single dose ISK teratasi begitu ya. Bisa? Ya, bisa juga nitrofurantoin yang makrokristal. Ini bisa pakai yang 50 mg atau 100 mg 4 kali sehari karena ini kan dosis harian ya. Digunakannya selama 5 hari. Bisa juga nitrofurantoin yang monohidrat kombinasi makrokristal. Bentuknya ya, maksudnya bentuk sediaannya itu. 100 mg tapi pakai 2 kali sehari. Ini ya, twice daily yang ini. Lama terapinya berapa? 5 hari sama. Kalau tidak ada bisa pakai nitrofurantoin makrokristal tapi yang modification release ya. Ya ini, prolong release. Jadi cukup 1 hari. Kalau di sini 2 kali minumnya. Kalau beberapa sediaan yang dimodifikasi, kalau masih ingat di biofarmasetika kan bisa juga minumnya cukup 1 kali sehari. Tapi yang ini 2 kali sehari. Lama terapi masih sama 5 hari. Tetapi ini masih menguntungkan ya dibandingkan nitrofurantoin yang makrokristal saja karena ini kayak yang makrokristal harus sampai 4 kali sehari. Bisa juga pivmesilinam. Pivmesilinam itu masuk golongan apa?
antibiotiknya. Masih ingat? Lupa. Ya nanti dilihat ya. Kalau pivmesilinam itu 400 mg seharinya 3 kali, 3 times daily, 3 sampai 5 hari. Aduh, bagaimana kalau kita tidak punya fosfomisin dan nitrofurantoin atau pivmesilinam? Karena kalau dari segi nama, Anda mungkin baru dengar semua. Ya, 3 jenis tadi. Kan nitrofurantoin satu jenis tapi ada 3 bentuk ya. Tapi kalau dari segi namanya atau bahan aktifnya kan hanya 3 ya, fosfomisin, kemudian nitrofurantoin, dan lagi tadi pivmesilinam. Semuanya belum pernah dengar. Kalau di Kupang tidak ada, seperti apa ini? Bagaimana kalau saya bekerja di apotik dan dokter yang ada praktek di apotik saya, misalnya dokter umum, meresepkan antibiotik untuk pasien sistitis. Beliau mau kasih nitrofurantoin, kami apotek tidak punya. Saya sarankan apa? Nah, ini lihat di alternatifnya. Bisa diberikan golongan cefalosporin. Golongan cefalosporin, coba Anda ingat-ingat, masuk dalam golongan yang lebih besar, namanya golongan antibiotik beta-laktam. Karena dia punya struktur cincin beta-laktam, yang mana struktur itu yang nanti bisa membunuh si bakterinya. Apa cefalosporin yang bisa direkomendasikan untuk infeksi saluran kemih? Di sini contohnya adalah cefadroxil. Kalau pernah dengar, nanti kita akan belajar infeksi saluran pernapasan, cefadroxil ini akan muncul lagi. Cefadroxil bisa juga untuk infeksi saluran pernapasan akut, gitu ya, ISPA. Nanti dilihat cefadroxil ini masuk cefalosporin generasi 1 atau 2. Gitu ya. Kekuatan sedianya 500 mg cefalosporin. Minumnya berapa kali sehari? 2 kali sehari. Kemudian lama terapinya 3 hari. Ya bisa dibandingkan lah dengan yang lainnya. Nah, ini kalau seandainya Anda kerja di klinik, kemudian klinik tersebut memiliki peta kuman, peta resistensi itu, resistance pattern, ya. Kalau memang klinik atau mungkin di rumah sakit lalu ada pasien IGD yang ternyata sistitis, ya, karena dia uncomplicated, mungkin tidak dilayani, dirawat inap, mau dibawa pulang, diminta pasiennya pulang, hanya ditinggal sebentar lalu pulang siangnya, lalu mau diberikan terapi, tetapi Anda punya yang namanya peta kuman, resistance pattern, peta resistansi. Lalu dilihatnya kalau resistansi pada E. coli-nya itu kecil, kurang dari 20%. Karena kebanyakan obat antibiotik untuk ISK itu resisten terhadap E. coli. E. coli itu sudah tidak mempan lagi ya. Sudah apa namanya kalau resisten? Kebal. Ya. Tapi kalau kurang dari 20%, peta kebalnya, pola kebalnya pada E. coli, bisa Anda berikan trimetoprim saja. Ada kita di Kupang? Tidak ada ya. Adanya yang ini. Cotrimoxazole. Combination of trimetoprim and sulfamethoxazole. Ini kalau cari trimetoprim sulfamethoxazole mungkin jarang, susah ketemu. Karena namanya meskipun generik berlogo nama bahan aktif ya, itu cotrimoxazole. Combination of trimetoprim and sulfamethoxazole. Ada di Kupang ya, ada di apotik. Jadi kalau misalnya klinik atau dokter yang berpraktek di klinik atau di apotik Anda, periksa pasien ada yang ISK, ternyata sistitis, dia diagnosanya memberikan antibiotik, tidak usah dok, resepkan fosfomisin. Oh, apotik Anda tidak punya, bisa disarankan yang cefalosporin atau ini, cotrimoxazole. Cotrimoxazole yang dosisnya dewasa tentunya ya, 160 mg trimetoprim, 800 mg sulfamethoxazole. Minumnya sehari cukup 2 kali. 2 kali selama 3 hari. Hati-hati
Kalau pasiennya dalam masa kehamilan, meskipun ini tadi kita sudah sepakat bahwa sistitis tanpa komplikasi pasti tidak termasuk ya wanita sedang hamil ya, tidak termasuk. Tetapi seandainya saja ada wanita yang hamil, lalu sistitis juga, ini tidak bisa dia diresepkan trimoxazole, terutama pada trimester terakhir. Jadi kalau kehamilannya di atas 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan tidak boleh. Kenapa? Ya silakan dicari ya. Kalau sistitisnya dengan komplikasi, artinya pada pria, nah itu bisa dapat cotrimoxazole 2 kali sehari juga, tetapi selama 7 hari. Lebih lama. Kenapa lebih lama ya? Memang kalau pada pria lebih kompleks, gitu ya. Terapinya harus lebih lama. Terapi 7 hari ini hanya untuk pria. Bisa juga diresepkan yang fluoroquinolone kalau ada pemeriksaan kepekaan lokal ya, ketakuman. Tapi biasanya jarang kan, jadi pakai cotrimoxazole. Sampai di sini ada pertanyaan kelas A? Belum ada, lanjut ya. Tadi sudah sistitis, sekarang kita lihat yang pyelonefritis. Pyelonefritis, nefron itu ginjal ya. Jadi infeksi saluran kemih terjadinya pada ginjal. Kita lihat. Pyelonefritis yang tanpa komplikasi atau yang uncomplicated pyelonefritis bisa diberikan terapi 2 macam. Per oral, antibiotiknya ya, kita sedang bicara tentang anti-infeksi. Kalau begitu apakah ISK terapi obatnya hanya anti-infeksi saja kelas A? Kira-kira kalau di logika, Nining, apakah terapi pada ISK hanya anti-infeksi saja? Bagaimana, Nining? Bisa diberikan obat lain selain anti-infeksi? Bisa tidak ditambahkan obat lain? Ya, Yodi? Bisa? Anti nyeri misalnya. Bisa ya? Tidak masalah, tergantung gejala dan kondisi pasien. Gejala dan tanda yang pasien alami, signs and symptoms. ISK tuh apa ya dia? Ciri khasnya 3 kan? Dysuria, kemudian frekuensi and urgency. Jadi dysuria, frequency and urgency of apa namanya? Berkemih nih ya. Jadi ada tidak bisa buang air kecil, dysuria, atau frekuensi buang air kecilnya meningkat, atau urgensi buang air kecilnya meningkat. Tidak bisa ditahan buang air kecilnya. Mungkin ada yang pernah seperti itu. Wanita, terutama yang wanita ya. Sudah buang air kecil, kebelet buang air kecil lagi. Kadang-kadang belum sampai ke kamar mandi sudah keluar sedikit ya. Tidak bisa tahan buang air kecilnya. Kemudian nyeri atau tidak bisa. Nyeri juga saat buang air kecil. Kadang-kadang tidak bisa keluar. Baik kalau sering keluar, ada yang tidak bisa keluar. Kayak mau ke toilet, tapi setelah sampai toilet tidak buang air kecil. Serba salah ya. Ya. Bisa diberikan terapi lain selain anti-infeksi ya, bisa diberikan terapi lain, tergantung dari kondisi atau gejala dan tanda pasien. Tetapi karena dia namanya infeksi saluran kemih, tentunya terapi utamanya adalah anti-infeksi. Sepakat ya? Ya, sekarang kalau pyelonefritis, tadi kita sudah tahu bahwa pyelonefritis infeksi pada ginjal. Kalau terjadinya di komunitas kan bisa saja, komunitas itu maksudnya tidak dirawat di rumah sakit ya. Bisa saja pasiennya pergi ke dokter lalu periksa, oh ini infeksi saluran kemih dan dia tergolong yang pyelonefritis setelah pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan urin dan sebagainya. Dokternya bilang kalau begitu saya akan berikan anti infeksi tapi yang per oral saja. Apa saja pilihannya? Ya ini.
Yang 1 dan 2 ini termasuk golongan fluoroquinolon. Nanti dilihat fluoroquinolon itu bekerja membunuh bakterinya itu seperti apa. Fluoroquinolon ini ada banyak, ada ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, dan sebagainya. Starfloxacin. Tapi kalau untuk ISK ada 2 saja yang digunakan, itu ciprofloxacin dan levofloxacin. Untuk pyelonefritis ya, yang tanpa komplikasi. Kalau pakai yang cipro, itu diminumnya dosis hariannya 500 mg 2 kali sehari, bisa juga 750 mg 2 kali sehari. Kekuatan sediaan yang tersedia di pasaran berapa? Ayo, ciprofloxacin semester 6. Ya, Yodi, 500 mg. Berarti seandainya dokternya tuliskan di resep, permintaan resepnya, resipe R, gitu, ciprofloxacin 750 mg. Anda berikannya gimana? Atau Anda jelasannya ke pasien gimana? Dokter kan belum tentu hafal ya, kekuatan sediaan yang tersedia. Tapi apoteker harus tahu. Kalau dokternya hanya tulis 750 mg, kemudian numeronya 14, sedangkan di apotik Anda tidak punya sediaan, mungkin di luar negeri ada ya, sedangkan di Kupang tidak ada yang kekuatan sedianya 750 mg, maka Anda berikannya, ya sesuaikan jumlah tabletnya. Kalau 500 mg harus dapat berapa? Sampai memenuhi 14 tablet yang 750 mg. Begitu ya, bisa ya? Ya, nanti dihitung ya. Levofloxacin itu tersedia dalam bentuk sediaan, dalam kekuatan sediaan 500 mg dan 750 mg. Kalau levo ada 2, 500 mg ada, 750 mg ada. Sehingga kalau dokternya resepkan levo, pilihnya atau pakainya yang 750 mg. Seandainya ada dokter yang meresepkan untuk pyelonefritis, tetapi 500 mg levofloxacin, ya Anda tahu kalau itu keliru, bisa dikomunikasikan. Hal-hal seperti itu ya, masalah di farmasi klinis. Belum tentu yang dokter pilihkan itu sudah tepat. Kita bukan melakukan review terhadap dokternya, bukan. Terhadap kondisi pasien. Kalau dokternya keliru atau kurang tepat, kita sampaikan. Bisa saja tertukar antara data pasien atau pas lupa atau bagaimana, kita ingatkan ya. Kalau yang 750 mg, minumnya every day selama 5 hari. Jadi 1 hari 1, tetapi selama 5 hari. Kemudian kalau pakai fluoroquinolon itu peta resistansinya harus kurang dari 10%. Tadi kalau yang resisten terhadap E. coli masih bisa lah diterima kalau kurang dari 20%. Tapi kalau ini harus kurang dari 10%. Karena di atas 10% khawatirnya terapinya tidak berhasil karena sudah kebal tadi ya. Sehingga kalau untuk ISK, bagus kalau setelah dikultur bakteri untuk bakteri pada urinnya, bisa sekaligus juga diuji resistansi ya, kekebalan terhadap antibiotiknya ya. Kalau tidak pakai 2 fluoroquinolon itu bisa juga pakai cotrimoxazole. Seharinya masih 2 kali sehari juga. Tetapi karena ini infeksinya pada ginjal, kalau tadi itu berapa hari? Sistitis masih ingat? Nah, baru lewat, sudah lupa ya kelas. Ya, nanti dilihat. 5 atau 7 atau 3, ayo. 3. Oh, kalau Anda lihat pada pria ya 7 ya. Tapi kan umumnya ya pada wanita kan 3 hari. Bukan 5 hari. Tetapi itu kalau pola resistansinya kurang dari 20. Artinya, kalau 21% bisa tidak kita berikan cotrimoxazole? Tidak. Kalau kita tahu bahwa pada pasien X, nona X ini, bakteri E. coli-nya, atau pada rumah sakit tertentu ada pasien misalnya, pasien Y dirawat di rumah sakit X,
peta kumannya di situ resistansi terhadap E. coli-nya sudah lebih dari 20%. Ya, jangan pilih Quatrimoxazole soalnya tidak bisa. Ya. Jadi ini 14 hari. Lama sekali ya, karena memang infeksinya pada ginjal. Ini digunakan secara empiris ya. Artinya digunakan duluan, bahkan kalau kita belum tahu bakteri penyebabnya, karena bakteri penyebab ISK ini banyak. Ada Klebsiella bisa, Neisseria bisa, E. coli juga bisa. Jadi apa sih sebenarnya penyebabnya? Kalau belum tahu ya sudah, kita bisa pakai terapi empiris, diberikan Quatrimoxazole sehari 2 kali selama 14 hari. Kalau yang pyelonefritis ya. Bisa juga pakai cefpodoxim, ini cefalosporin, atau ceftibuten. Tapi yang dua ini per oralnya tidak ada di Indonesia, di Kupang. Ya. Di Jawa mungkin ada, di Kupang tidak ada. Jadi kita tentunya pilihan yang ini, Cipro, Levo, Quatrimoxazole. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Ya, lanjut. Pyelonefritis yang tanpa komplikasi bisa juga dirawat di rumah sakit. Nah, karena infeksinya kan pada ginjal, gejala yang dialami biasanya lebih ya parah, lebih mengganggu daripada sistitis. Ya. Kalau pasiennya tidak nyaman, ya silakan pasien bisa dirawat di rumah sakit. Kalau dirawat di rumah sakit, ya kita gunakan saja terapi parenteral, diinjeksi. First line-nya ada 4, ciprofloxacin, levofloxacin, itu keduanya adalah fluoroquinolone, atau cefalosporin yang cefotaxim dan ceftriaxone injeksi. Gitu ya. Jadi kalau mana tadi? Ciprofloxacin Anda berikan 400 mg 2 kali sehari. Ini injeksi ya, bukan tablet lagi, jangan keliru ya. Ini sudah yang parenteral, ini parenteral. Levofloxacin masih sama, tapi ini bentuknya injeksi. Cefotaxim kita berikan 2 gram sehari 3 kali. Ceftriaxone kita berikan 1-2 gram. Ya. Kalau first line-nya ini tidak ada, seandainya rumah sakitnya atau di daerah tertentu itu keterbatasan stok, jadi tidak ada, atau ada pun diutamakan untuk yang sepsis atau yang mana, tidak bisa untuk yang ISK. Ya sudah kita pakai yang ini, cefepime bisa, piperacillin tazobactam, kombinasi ini bisa juga gentamisin, bisa juga amikacin. Gentamisin dan amikacin golongan apa? Gentamisin dan amikacin. Golongan apa? Memang antibiotik. Tapi antibiotik golongan apa kan? Aminoglikosida. Jangan hati-hati. Kan ada aminoglikosida, ada makrolida. Makrolida kan yang asitromisin, klaritromisin. Aminoglikosida yang ini, gentamisin, neomisin, amikacin. Harus sudah hafal kalau semester 6 ya. Ini kalau gentamisin dan amikacin hitungnya sesuai kilogram ya. Bisa ya. Kalau membaca tabel ini tidak sulit kan? Silakan dibaca sendiri ya. Kalau gentamisin berarti 5 mg per kilogram berat badan. Jadi hitung lagi dosisnya beda-beda per orang sesuai dengan berat badan. Sampai di sini bisa? Bisa kelas A? Ada pertanyaan? Ada atau tidak? Belum ada. Yang di rumah? Belum ada. Kalau tidak ada first line-nya, tidak ada second line, ya, tidak ada second line-nya, kita bisa berikan yang last line ya, dia namanya last, dia terakhir. Bisa kita berikan imipenem kombinasi dengan cilastatin, atau meropenem, atau ceftolozan kombinasi dengan tazobactam, atau kombinasi ceftazidime avibactam, atau cefdirokol
atau kombinasi meropenem faborbactam atau plazomicin. Dari semua ini, kalau imipenem sama meropenem saja sih ada di Indonesia ya. Tapi imipenem kombinasi silastatin ini Ibu sendiri juga belum update. Kebetulan guideline yang Ibu gunakan ini baru beberapa minggu saja dirilis ini. Masih baru sekali, jadi nanti kita sesuaikan. Silakan Anda baca juga ketersediaannya di Indonesia bagaimana ya. Dilihat juga comments-nya di sini. Kalau yang last line alternatif sini, consider only in patients with early culture results indicating the presence of multi-drug resistant organisms. Jadi Anda bisa berikan last line alternatif ini kalau memang pasiennya tuh pada awal pemeriksaan tuh sudah ada kultur bakterinya, bakteri penyebab ISK. Lalu ternyata di antara bakteri penyebab tersebut ada bakteri yang sudah MDR atau bakteri yang multi drug resistant terhadap antibiotik atau antiinfeksi. Artinya dia sudah kebal terhadap bukan hanya satu jenis antibiotik, sudah banyak antibiotiknya. Ya itu kita harus pilih yang ini. Memang ini yang kuat-kuat semua ya. Biasanya untuk sepsis ini. Gitu ya. Jadi bukan ISK itu bukan selalu infeksinya sederhana atau ringan, bisa menjadi berbahaya atau bisa menjadi merugikan, mengganggu, jangan dianggap sepele ya. Pyelonefritis ada pertanyaan? Di kelas, di ruangan, di rumah? Belum? Ya, kita lanjut. Yang terakhir itu ISK kambuhan ya. Recurrent UTI. Recurrent UTI. Infeksi saluran kemih yang kambuh. Dikatakan kambuh itu yang bagaimana Ibu? Kambuh itu kalau dalam 1 tahun dia 3 kali mengalami ISK. Sekali lagi ya, ISK-nya dikatakan ISK kambuhan atau ISK yang masuk recurrent UTI kalau dalam 1 tahun 3 kali dia mengalami ISK atau dalam 6 bulan terakhir 2 kali mengalami ISK. Mungkin tidak itu terjadi, mungkin saja, apalagi kalau pada wanita. Ya. Jadi uncomplicated, yang recurrent UTI yang uncomplicated itu biasanya memang pada wanita. Wanita usia remaja. Kok bisa begitu ya? Mungkin air tidak bersih ya. Kalau kita di desa mungkin air untuk apa ya? Air di kamar mandi tidak bersih ya, banyak patogennya. Atau lembab ya. Lembab vaginanya basah terus misalnya ya, buang air kecil atau celananya terlalu ketat, berkeringat dan sebagainya, kemudian bakteri berkembang dan sebagainya. Itu bisa. Jadi 3 kali setahun atau dalam 6 bulan terakhir 2 kali. Kalau tahun ini dia ISK, tahun depan ISK lagi, itu recurrent UTI ya bukan? Tahun ini ISK, bulan Juli. Tahun depan, ini bulan apa sekarang? Juni. Ya misalnya Juli ya, misalnya Juli dia ISK. Kemudian tahun depan bulan Maret ISK lagi. Terus tahun depannya lagi bulan April ISK. Masuk recurrent UTI atau bukan? Masuk kambuhan? Ingat, dalam 1 tahun 3 kali atau dalam 6 bulan 2 kali. Kalau Juli, kemudian Maret, kemudian April tahun berikutnya, Juli 2022, Maret 2023, April 2024 masuk recurrent UTI. Juli ke Maret berapa bulan? Lebih dari 6 bulan? Oke. Maret ke April tahun depannya lebih dari 6 bulan? Lebih. Berarti dalam 1 tahun tidak ada dia sampai 3 kali ya. Dalam 6 bulan juga tidak ada sampai 2 kali ya. Tidak termasuk recurrent UTI. Tapi kalau dia
Agustus ISK, Januari ISK lagi. Recurrent QTI atau tidak? Januari tahun depan. Ya, karena dalam belum sampai 6 bulan sudah 2 kali, gitu ya? Bisa ya? Yang di rumah bisa? Bisa, Bunda. Kita mengikuti ya? Ya. Oke. Sekarang yang recurrent QTI kita lihat. Ternyata terapi pada recurrent QTI anti-infeksinya itu mengikuti sistitis. Jadi kembali lihat ke sistitis. Begitu ya. Di dalam guideline-nya nanti kalau Anda sudah cari yang 2022, bunyinya begini, kalau pasiennya itu ISK kambuhan, terapi anti-infeksinya lihat pada poin 3444. 3444 itu ada ini. Anti-infeksi pada sistitis. Begitu ya. Tadi kan kita sudah bahas, jadi tidak saya ulang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah ada. Selanjutnya nanti ada tugas kasus yang akan saya berikan ke seksi penanggung jawab mata kuliah untuk Anda kerjakan dan kita bahas minggu depan. Ya. Setelah selesai membahas kasus, nanti kita akan pindah ke infeksi saluran pernapasan. Ya. Ada pertanyaan kelas A yang di rumah maupun yang di kelas? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini saja kuliah kita. Selanjutnya nanti tugasnya Anda kerjakan seperti yang selama ini Anda lakukan pada farmasi klinis 1 dengan Bu Nur ya. Menggunakan metode PowerPoint, metode SWOT ya. Ya, pakai SWOT atau tidak? Biasanya bagaimana? Oh ya. Oh, oke. Ya, boleh. Nanti kita sesuaikan lagi dengan kasus yang ISK ya. Anda bisa pakai yang SWOT, bisa pakai yang caranya Bu Nur, tidak masalah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Untuk kelas B dan kelas C juga sama, nanti kasusnya akan diambil oleh seksi penanggung jawab masing-masing kelas. Ya, terima kasih kelas A, juga kelas B dan kelas C yang nantinya akan belajar lewat video ini. Selamat sore dan sampai jumpa minggu depan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu.